Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pada kesempatan ini berbicara tentang kepribadian orang mukmin ya. Orang mukmin itu dia memang punya kepribadian yang baik. Ya, pribadi mukmin yang baik. Nah, di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan tentang pribadi orang mukmin. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya kalimatan thayyibah. Ya. Dia memiliki ciri khas. Pribadi yang mukmin itu mempunyai khas karakteristiknya. Pertama adalah asluha sabitun. Ya, diumpamakan akar dari sebatang pohon. Akarnya menghunjam ke dalam tanah. Asluha sabitun. Lalu wa far'uha fis sama'. Batang dan ranting-rantingnya tinggi menjulang ke langit. Kokoh kuat. Nah, tidak saja akar yang kuat, pohon yang besar, ya, yang rindang, tapi juga tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Jadi dia memberikan buah seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akar, batang, buah ini adalah merupakan satu kesatuan. Baru dikatakan pohon itu pohon yang bagus kalau akarnya bagus, batangnya bagus dan menghasilkan buah. Nah, pohon itu dikatakan tidak bagus kalau pohon akarnya busuk, apalagi batangnya busuk. Ada juga akarnya bagus, batangnya bagus, tapi tidak menghasilkan buah. Itu namanya pohon yang tidak bagus. Nah, pohon yang bagus itu akarnya bagus, ya kan, batang dan daunnya lebat, kemudian berbuah. Inilah yang diumpamakan Allah di dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Dan itu juga disebut dengan kalimatan thayyibah. Nah, saudara, ayat ini menggambarkan sebuah kepribadian utuh yang tergambar dalam sebuah akidah yang kokoh, yang terhunjam di dalam hati sanubari. Lalu ibadah secara vertikal, murni, ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Sedangkan akhlaknya adalah akhlakul karimah, merupakan buah akidah yang lurus, ibadah yang ikhlas. Yang tercermin dalam pribadi seorang mukmin. Ya. Jadi orang mukmin itu begitu. Hatinya bagus, ya kan. Kemudian akhlaknya bagus. Itulah kepribadian seorang mukmin. Maka itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam. Nah, Rasulullah menggambarkan kepribadian mukmin juga sebagai pohon thayyibah. Nah, pohon thayyibah. Ibnu Umar berkata Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menceritakan pohon yang dapat diumpamakan kepada orang mukmin. Lalu para sahabat serentak menyebutkan sebuah pohon yang tumbuh di padang Sahara.
Ya, dalam benakku kata sahabat terlintas bahwa itu adalah pohon kurma. Aku ingin mengatakan hal yang demikian. Karena mereka adalah pembesar kaum. Ini dalam hadis Nabi. Ketika mereka diam saja, lalu Rasulullah SAW berkata, itulah pohon kurma. Mengapa pohon kurma? Pohon kurma itu adalah pohon yang multiguna dengan segala fungsinya. Semua bagian pohon mulai dari akar, batang, daun, buah, kayu, semuanya sangat bermanfaat bagi manusia. Subhanallah. Nah, maka oleh karena itu kepribadian seorang mukmin sangat-sangat berguna kapan dan dimanapun. Akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus. Secara fisik dia membantu orang yang lagi kesusahan. Itulah pribadi seorang mukmin. Jangan mengaku sebagai pribadi mukmin sementara hatinya busuk. Kemudian dia punya fisik tidak mau membantu orang. Lalu akhlaknya tidak baik. Itu bukan pribadi seorang mukmin. Nah, pribadi seorang mukmin suka menolong orang, suka membantu orang, bertutur kata sederhana, sopan santun, tidak angkuh, tidak sombong. Kemudian akhlaknya bagus. Semoga nasihat ini bisa kita amalkan sebagai bekal buat kita manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kebaikan amal pahala yang banyak sehingga dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.